Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Erna di channel Materi Matematika Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara mudah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui terlebih dahulu yang nanti akan kita pakai untuk membantu kita dalam memudahkan merubah persen menjadi pecahan biasa. Catatannya adalah, yang pertama, perlu kita ingat sama-sama bahwa persen itu artinya per 100. Jika nanti kalian menemukan soal misalnya 5%, berarti dia sama juga dengan nilainya adalah 5/100. Yang kedua, yaitu karena kita mengubahnya menjadi pecahan biasa, maka yang namanya pecahan biasa harus dituliskan dalam bentuk yang paling kecil. Berarti ketika nanti kita sudah rubah menjadi pecahan biasa, harus kita cek apakah pecahan itu sudah dalam bentuk yang paling kecil atau yang paling sederhana. Jika belum, berarti harus kita sederhanakan atau kita perkecil dengan cara kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, untuk membaginya, supaya nanti memudahkan kalian dalam menentukan angka pembagi, ada beberapa ciri-ciri angka yang habis atau dapat dibagi. Yang pertama adalah apabila nanti kalian menemukan pecahan yang belakangnya sama-sama 0, berarti kedua bilangan itu dapat dibagi dengan 2, 5, atau 10. Nanti kalian bisa pilih salah satu di antaranya. Karena kita akan memperkecil, maka lebih baik nanti pilih bilangan yang paling besar. Sedangkan yang kedua, apabila nanti pecahannya adalah belakangnya 5 atau 0, berarti bilangan itu dapat dibagi 5. Sedangkan yang ketiga, apabila bilangan pecahan itu adalah antara genap dengan 0, genap itu ingat ya, angka 2, angka 4, 6, dan 8, berarti bilangan itu dapat dibagi 2. Ini catatan yang harus kita ingat dulu ya. Yuk, kita perjelas dengan contoh soal. Contoh, tentukan bentuk pecahan biasa dari soal nomor 1, 7%. Kita ubah 7%, tadi ingat 7%. Persen itu artinya per 100. Berarti kalau ada 7%, artinya 7/100. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita cek apakah bisa diperkecil atau tidak. Masih bentuknya sudah sederhana atau belum. Tadi dalam catatan adanya pecahannya harus 0 dengan 0, 5 dengan 0, atau genap dengan 0. Ternyata ini 7 adalah ganjil dengan 0. Berarti sudah tidak ada dalam catatan. Berarti pecahan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut. Contoh yang kedua. 25%. Yuk kita ubah menjadi pecahan biasa. 25% artinya 25/100. Nah, ini sudah pecahan biasa, tinggal kita cek apakah masih bisa diperkecil. Kita lihat pecahannya, belakangnya 5 dengan 0. Tadi dalam catatan ada, apabila belakangnya 5 dengan 0, maka berarti kedua bilangan ini bisa diperkecil, yaitu sama-sama dibagi dengan, berapa kalau 5 dengan 0? 5. Dibagi dengan 5. Maka sama dengan 25 dibagi 5 adalah 5, 100 dibagi 5 adalah 20. Sudah dapat 5/20, kita cek kembali apakah masih bisa diperkecil. Oh, ternyata masih 5 dengan 0, berarti bisa diperkecil kembali. Kita bagi kembali dengan 5. Maka sama dengan 5 dibagi 5 adalah 1, 20 dibagi 5 adalah 4. Dapat hasilnya 1/4. Dalam catatan tadi tidak ada ganjil dengan genap. Berarti ini menunjukkan pecahan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Maka hasil pecahan biasa dari 25%, bentuk paling sederhananya adalah
1/4. Lanjut, contoh yang ketiga, 8%. Oke, 8% artinya 8/100. Ini sudah pecahan biasa, kita tinggal mengecek. 8 ini adalah bilangan genap ya. Genap itu 2, 4, 6, 8. Berarti genap dengan 0. Genap dengan 0. Berarti bisa diperkecil kembali. Maka kedua bilangan ini kita bagi 8 dengan 0, genap dengan 0 tadi bisa dibagi dengan 2. Maka keduanya kita bagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, sudah dapat bentuk pecahan yang sederhana. Tapi kita cek kembali, apakah sudah paling sederhana? Oh, ternyata masih genap dengan 0. Maka kita bagi lagi. Genap dengan 0, kita bagi dengan 2. Maka sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Dapat 2/25. Apakah ada dalam catatan genap dengan 5? Tidak ada ya. Berarti ini menunjukkan bahwa pecahan ini sudah selesai. Sudah tidak dapat diperkecil kembali. Maka hasil dari 8% untuk pecahan biasanya adalah 2/25. Contoh yang keempat, 30%. Yuk, 30% berarti artinya pecahan biasanya adalah 30/100. Nah, ini 30/100. Kita cek apakah bisa diperkecil. Oh ya, belakangnya masih 0 dengan 0. Berarti kedua pecahan ini masih bisa disederhanakan. Maka kita bagi dengan angka yang sama. Dengan berapa? Kalau 0 dengan 0, tadi bisa 2, bisa 5, bisa 10. Kita ambil nilai yang paling besar supaya hasilnya bisa langsung sederhana. Maka berarti kita ambil dibagi dengan 10. Dibagi dengan 10, 30 dibagi 10 sama dengan 3. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka dapat 3/10. Apakah ini sudah nilai yang paling kecil? Kita lihat ini ganjil dengan 0, tidak ada dalam catatan, berarti selesai. Ini adalah bentuk pecahan yang paling kecil. Selesai. Oke, seperti itu pembahasannya. Nah, yang perlu Ibu ingatkan adalah ciri-ciri angka pembagi yang tadi kita bahas di catatan itu hanya sebagai bantuan kita apabila kita kesulitan atau tidak tahu menentukan harus dibagi dengan berapa. Tapi jika kalian tahu angka pembaginya bisa langsung dipakai. Contoh, kalau nomor 1 sudah tidak bisa ya, ganjil dengan 0 tidak ada berarti sudah langsung selesai. Nah, yang nomor 2 nih, kita coba. 25% tadi artinya 25/100. Nah, ini masih bisa diperkecil kembali. Berarti keduanya harus kita bagi kembali karena masih 5 dengan 0. Dibagi dengan berapa? Kalau kita tadi melihat catatan, karena 5 dengan 0 bisa dibagi 5. Tapi kalau kita tahu bahwa 25 dengan 100 itu bisa dibagi dengan angka lain, yaitu dibagi dengan sama-sama dibagi dengan angka 25, boleh langsung kita pakai. Ini justru akan lebih cepat, akan lebih memudahkan kalau kalian tahu. Maka sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Tuh, sama kan hasilnya? Bahkan bisa lebih cepat dapat hasilnya kalau kalian tahu. Yang kedua, contoh soal nomor 3. 8%. Kita cek, kita buktikan. Tadi artinya 8/100. Masih genap dengan 0. Berarti sama-sama masih bisa dibagi. Dibagi dengan berapa? Tadi kita kalau lihat catatan dibagi 2. Apakah ada angka lain selain 2 yang bisa membagi 8 dengan 100? Oh, sama-sama bisa dibagi 4. Boleh kita pakai, kita ambil. Maka sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2. 100 dibagi 4 adalah 25.
Nah, sekarang sudah genap dengan 5, sudah tidak bisa, berarti ini selesai. Oke, sama kan hasilnya? Tetap sama. Ini sudah paling besar, berarti sudah langsung dapat hasilnya. Jadi, artinya, ciri-ciri tadi hanya untuk bantuan kalian apabila kalian kesulitan menentukan angka yang bisa membagi kedua bilangan tersebut untuk menyederhanakan pecahannya menjadi pecahan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Oke, itu saja pembahasan kita. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.